warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang the impact of COVID-19 on social, health, economics, and educational sectors. Sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 4 memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fidana Iza. Saya namanya Pexi Nurul. Saya Gania Nalfa Maina. Saya Muhammad Alawi Uzi. Saya Muhammad Haider Rafael. Baiklah, selamat menyaksikan presentasi dari kami. Pada kita kan di dalam ya. Silakan. Keluar. Gula menurun, pendapatan menurun. Jadi bangkrut semua toko-toko ini gara-gara COVID-19. Semenjak ada COVID-19, pemerintah tuh jadi gak jual belinya bebas. Bibi, kenapa sih aku lihat tadi gitu? Mau mulu stres banget kayaknya. Bangkrut nih toko lama-lama. Kenapa? Ya gara-gara ada kebijakan pemerintah. Oh, yang PSBB itu ya? Iya sih, aku kalau misalnya cuma ngandelin pasar juga bangkrut, gak ada pemasukan lagi. Tapi kan di zaman sekarang ini udah ada solusinya. Nih aku udah berinovasi untuk jualan secara online. Oh, itu apa? Ini platform online buat jualan. Aku sih jualannya di 3 platform sekaligus. Itu tuh untungnya lebih banyak daripada di pasar doang. Aku jualan di Shopee, Tokopedia, dan TokTok Shop. Oh, Nih, ini barusan ada orderan lagi banyak. gimana cara pakainya? Ajarin dong. Enggak lah, itu kita masuk ke kolom dulu aja deh. Ya, baiklah. Saya Muhammad Ali Uzi menggantikan teman kami Ahmad Zaidan Cikarpan. Saya akan menjelaskan dampak COVID-19 di bidang ekonomi. Baiklah, dapat melihat kita mulai dari yang terdekat dulu, yaitu tempat tinggal kita, yaitu di Sumatera Selatan. Bisa dilihat pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Selatan dan nasional itu menurun pada saat transformasi ke 2020. Dilihat dari lonjakannya, yang biru itu adalah yang biru itu nasional ya? Nah, yang biru itu adalah Sumatera Selatan, sedangkan yang orange itu adalah nasional. Jadi bisa dilihat penurunan yang amat drastis pada saat 2019-2020 yang menandakan dampak dari COVID-19 ini sangat berdampak di bidang ekonomi. Dampak di bidang lain juga seperti pemecatan PHK ya, pemecatan PHK sangat amat banyak dilakukan di berbagai perusahaan. Lalu pelarangan untuk berusaha pada saat COVID-19 seperti PPKM dan PSBB itu diberlakukan. Banyak lapangan-lapangan pekerjaan tutup akibat PPKM dan PSBB. Dan PPKM dan PSBB itu dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Akan tetapi itu berdampak ke bidang ekonomi, yang dimana banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan atau income untuk kehidupan mereka, dan banyak masyarakat yang akhirnya jatuh miskin, terus habis modal, yang mengharuskan mereka mencari pendapatan ataupun pekerjaan lain. Akan tetapi masih ada solusi apabila usaha-usaha mereka tutup, nggak bisa jualan langsung di pasar gitu kan, yaitu ada sosial media, yang dimana ada TokTok Shop, ada Tokopedia, ada Shopee, terus kan ada Selora. Jadi masyarakat itu pada zaman itu juga sebetulnya ada takut, ada cemasnya juga. Takutnya itu kan online kan makin besar tuh, apalagi itu saingan mereka. Nah, ada juga yang masih nggak laku, tapi ada juga yang laku dan berhasil gitu. Jadi ekonomi ini COVID-19 ini sangat berpengaruh di bidang ekonomi. Ya, sekian dari saya.
Kita, apa kabar? Kenapa megang-megang? Orang lagi COVID. Ya santai aja sih, kenapa emang? Oh, itu. Hoax, nanti udah kenal udah tahu lu. Mungkin lah. Nanti kita, yang usah deket. Ngapain keluar? Pakai masker. Mau cari masker aja, di rumah bosen, jadi lu stres. Gila kan, nanti kena COVID terus rasa. Gila. Saya yang gila, kamu yang gila. Nah, Kita hoax tuh. pulang ke sana, mau pulang nih. Terus kamu aja dari mana? Ya dari belanja, ini pakai masker, bawa hand sanitizer nih. Kamu nggak pakai masker, pegang-pegang, deket aja, pulang ke sana. Oke, jadi berdasarkan perilaku yang dilakukan oleh Habib sama Haidar tadi itu merupakan hal yang baru dalam lingkungan kita. Karena adanya COVID-19 ini, kita itu nggak boleh dekat-dekatan atau kita harus social distancing. Kita juga nggak boleh kita juga harus menjaga higienisan diri dengan harus cuci tangan, memakai masker, terus juga kalau habis dari luar itu kita harus langsung mencuci dan mensterilkan pakaian kita. Nah, dengan adanya pembaruan ini di masyarakat, tentunya pasti ada penolakan dari masyarakat ini. Seperti bisa dilihat dari data ini. Nih, kenapa banyak alasan masyarakat yang menolak protokol kesehatan. Terus juga gak cuma ini aja yang perubahan yang ada di masyarakat, tentunya contohnya itu dalam penggunaan media sosial. Karena kita cuma di rumah aja, kita tuh banyak yang sering main media sosial, jadi ada yang buka TikTok sehingga memunculkan tren-tren baru. Tren yang awal-awal COVID yang terkenal itu contohnya dalgona. Pasti di sini banyak banget gak sih yang buat dalgona, kopi dalgona. Terus juga ada yang buat dance TikTok buat isi waktu luangnya. Terus juga dalam dalam pembelajaran juga itu harus memakai Zoom atau Meet untuk pembelajarannya. Ya, di bidang kesehatan, COVID-19 sendiri sangat amat mempengaruhi bidang kesehatan. Yang di mana banyaknya masyarakat Indonesia, masyarakat Sumatera Selatan yang meninggal akibat COVID-19. Bahkan pasti ada di antara teman-teman sekalian keluarga dekat ataupun anggota keluarga teman-teman yang terjangkit COVID-19, yang ada yang sembuh dan juga ada yang meninggal. Lalu bisa dilihat di sini, tolong zoom. Nah, jadi yang orange itu adalah total yang terkonfirmasi terkena COVID-19. Jadi ini agak blur ya, di sini sebenarnya ada tanda-tandanya. Namun terjadi lonjakan yang sangat tinggi pada tahun 2021 bulan Mei ya. Pada tahun 2021 bulan Mei sama 2021 bulan September, di mana terjadi lonjakan. Jadi lonjakan ini terjadi. Jadi pada tahun ini kan tahun 2020 itu Indonesia belum terjangkit ataupun mengenal akan COVID-19. Kan COVID-19 ini awal mulanya itu dari Wuhan, Cina, penyakit COVID-19 ini. Namun pada tanggal 2 Maret 2020 munculnya kasus pertama COVID-19 yang terjadi di Pontianak oleh ibu umur 64 tahun sama anak umur 15 tahun. Nah, karena adanya kasus tersebut membuat masyarakat heboh. Karena dari mana? Ternyata diketahuilah si ibu ini sama si anaknya ini baru pulang dari luar negeri, akhirnya terjadi COVID-19. Dicarilah ibu sama anak yang terjangkit COVID-19 ini dan akhirnya dimasukkan ke rumah sakit. Tetapi penyebaran COVID-19 ini ternyata cepat karena mobilitas dari si ibu dan si anak ini ternyata tinggi. Mereka kesana kemari dan akhirnya menyebarlah sampai ke seluruh Indonesia. Nah, banyak akibat dari COVID-19 ini sendiri di bidang kesehatan, banyak rumah sakit yang penuh, banyak rumah sakit yang tidak bisa menampung pasien lagi, dan akhirnya pemerintah mengadakan isolasi mandiri. Solusi dari pemerintah sendiri untuk ke masyarakat itu adalah pemberlakuan masker seperti yang saya lakukan tadi, terus jaga jarak minimal 1 meter seperti yang saya perhatikan dengan Haidar tadi, lalu selalu mencuci tangan apabila dari luar, dan apabila tidak ada keperluan yang mendesak tidak perlu keluar, lalu selalu membawa hand sanitizer saat keluar rumah agar menjaga-jaga.
Lalu pemerintah juga menerapkan yang pertama itu PSBB yang diberlakukan di Pulau Jawa awalnya. Ya, PSBB sendiri, ada yang tahu kepanjangan dari PSBB? Boleh angkat tangan apabila tahu. Nah, ini benar benar. Jadi PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Nah, PSBB itu awalnya diberlakukan hanya di Jakarta karena itu kebijakan dari pemerintah kotanya. Lama kelamaan akhirnya PSBB ini diterapkan di seluruh Indonesia. Setelah PSBB diubah lagi menjadi lockdown yang dimana ditutup benar seluruh usaha perdagangan diberhentikan, kerja di rumah, terus pendidikan. Nah, pendidikan itu juga awalnya itu libur 2 minggu yang akhirnya lama-kelamaan nambah terus. Nah, tapi di bidang pendidikan nanti akan dijelaskan oleh Eda. Kita lanjut lagi ya. Jadi setelah PSBB itu lanjut lagi diubah lagi menjadi PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, jadi diubah lagi jadi PPKM. Lockdown itu kalau dikenal oleh kita itu PPKM. Nah, saya kaitkan lagi di ekonomi ya. Nah, gara-gara yang tadi banyaklah masyarakat yang usahanya tutup, kena PHK oleh perusahaan karena perusahaan itu sendiri kekurangan income kan. Terus juga maaf ya, dari saya lupa bahas juga di ekonomi. Jadi di ekonomi tadi ekspor yang harusnya diekspor oleh Indonesia akhirnya tertahan karena negara-negara luar tidak ingin mengambil resiko untuk mengambil barang dari luar karena takut penyebaran COVID-19 di negara mereka akan tersebar. Lalu solusi dari pemerintah di bidang ekonomi tadi, pemerintah itu memberikan bansos setiap bulannya dan juga BLT. Jadi bansos itu adalah bantuan sosial, sedangkan BLT itu adalah bantuan langsung tunai yang bisa diambil oleh masyarakat berdasarkan KK dan mata pencarian mereka. Jadi ya, pemerintah itu mendata pekerjaan-pekerjaan masyarakat dan apabila pemerintah mengatakan layak, ya akhirnya dilayakkan. Terus di kesehatan sendiri, pemerintah pemerintah menerapkan PPKM PSBB tadi. Namun pada tahun 2023 awal atau 2022 akhir, 2023 awal PPKM dan PSBB ini mulai direnggangkan atau dikendorkan gitu. Jadi masyarakat bisa bermobilitas lagi, berdagang lagi, dan bekerja seperti biasa lagi. Tapi dampak baiknya COVID-19 ini kita juga tidak bisa memungkirkan kalau ada dampak negatif dari COVID-19 ini, pasti ada juga dampak positifnya. Seperti karena COVID-19 ini seluruh kegiatan kan di-stopkan. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berkendara, mau jalan kaki pun tidak boleh. Terus berdagang juga tidak boleh, menyebabkan udara di Indonesia ini menjadi lebih bersih. Jadi kayak dunia ini kayak istirahat lah gitu, bumi ini istirahat lah dari kegiatan-kegiatan masyarakat. Ya, sekian dari saya, dilanjutkan oleh Haidar. Baik, kita lanjut di bidang pendidikan. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh dan berdampak bagi Indonesia, salah satunya di bidang pendidikan. Kita juga merasakan apa yang dialami oleh Indonesia. Yang awalnya kita belajar secara tatap muka, dan jika karena COVID, kita belajar secara daring atau online. Pemerintah memberi solusi kita yang awalnya belajar tatap muka, pemerintah memberi solusi menjadi online. Ya, tapi online ini banyak juga kendala-kendala yang kita lakukan, seperti kurangnya gawai atau internet. Di sini saya juga mau menanyakan kepada Rizky, apa kendala-kendala yang Anda rasakan jika saat COVID-19 ini di bidang pendidikan? Kendala, menurut saya kendala saya saat zaman COVID kemarin di bidang pendidikan itu keterbatasan materi yang bisa diambil dari guru. Jadi terbatas karena misal suatu faktor kendalanya internet misal, sama kendalanya pengiriman tugas
itu karena hasil dari kurangnya internet mungkin dan keterbatasan kita dalam memberi informasi terhadap guru. Jadi kan guru tuh nggak ngajar satu kelas doang. Jadi tugas-tugas dari kelas saya pas tahun kemarin itu banyak yang belum diterima dan hasilnya menjadi kurang baik. Mungkin begitu. Jadi itu kendala Rizky. Sekarang kami mau nanya kendala di Najwan. Bagaimana saja kendala saat COVID di bidang pendidikan? Menurut saya kendala bagi saya itu kurangnya pemahaman materi, karena saya susah kalau untuk belajar tidak langsung, sangat sulit untuk memahami materi. Nah, oke, dari dua orang ini kita ambil contoh di kelas, bisa lihat bahwa siswa-siswa itu sulit memahami materi yang diberi oleh guru karena kan belajar secara daring. BPS juga memberikan informasi bahwa belajar secara online itu tidak seefektif belajar secara tatap muka. Dan juga hasil riset dari inovasi di tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya 28% siswa yang sebelumnya dapat mengikuti pembelajaran daring. Sisanya itu melakukan pembelajaran secara manual dan menggunakan buku dan tempat kerja siswa dan dosennya. Mungkin sekian dari saya. Baiklah, jadi itu sudah dijelaskan oleh teman-teman kami. Jadi intinya dari bidang ekonomi itu kita tuh melonjak turun kan gara-gara ada COVID itu, dan solusinya adalah memesan secara atau berjual beli secara online seperti yang dilakukan saya sama Yudi tadi. Terus di bidang sosial itu orang-orang tuh jadi stres, jenuh, dan merasa kayak gak biasa sama keadaan itu. Solusinya itu adalah membuat dalgona, terus berselancar di media sosial, membuat dance TikTok untuk refresh pikiran mereka. Terus di bidang kesehatan, itu solusi dari pemerintah itu adanya PSBB, PPKM, dan lockdown. Di bidang pendidikan itu yang dijelaskan barusan sama Haidar, adanya sekolah online yang disediakan oleh sekolah, dan juga pemerintah menyediakan di TVRI. Kalau ada nggak ya di sini pernah belajar dari TVRI? Saya pernah. Saya nggak pernah. Oke, jadi sekian saja presentasi dari kami mengenai dampak-dampak dari COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.